Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Isna Fathur Rahmah, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Muria Kudus dengan NIM 201340616. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pengajaran mikro dengan tema karya tulis ilmiah. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Dewi Puji. Hadir. Oke, Erlina. Oke, hadir. Ginasti. Sakit. Reva. Hadir. Hadir. Dinita. Hadir. Yeni. Tidak ada. Mila. Tidak ada. Tidak ada loh. Banyak ya yang tidak hadir ya. Shirley. Hari ini kita akan belajar tentang karya ilmiah, yaitu dengan tema berperan dalam konservasi alam Indonesia lewat karya ilmiah. Karya ilmiah berasal dari dua kata, yaitu karya yang berarti hasil, upaya atau ciptaan, dan ilmiah yang dalam KBBI berarti bersifat ilmu secara pengetahuan atau memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Ketentuan ilmiah diantaranya bersifat fakta yang disajikan dan metode penulisan. Karya ilmiah tidak terbatas pada tulisan ilmu pengetahuan sains dan teknologi, namun juga tentang ilmu sosial, sastra, sejarah, budaya, dan alam semesta. Oke, berarti dari karya ilmiah ini kita dapat menyimpulkan dari pengertian karya ilmiah ini. Kira-kira karya ilmiah itu harus seperti apa, Mbak Alivia? Harus fakta. Betul, bersifat fakta. Terus apa lagi? Ada yang berani? Oke, Mbak Septi ya. Objektif, betul. Ada satu lagi? Oke, dari dua itu ya, bersifat fakta dan objektif. Oke, selanjutnya jenis-jenis karya ilmiah. Karya ilmiah ada dua jenis, berdasarkan tujuan dan berdasarkan tingkat kedalaman. Berdasarkan tujuan ada tiga, yaitu karya ilmiah populer, karya ilmiah semi populer, dan karya ilmiah formal. Semi formal ya, maaf. Coba Mbak Intan dibacakan yang karya ilmiah populer. Kelihatan tidak? Karya ilmiah populer ditunjukkan untuk masyarakat umum dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak terlalu mendalam. Contohnya, artikel ilmiah populer di media massa, buku sains populer. Oke, betul. Selanjutnya karya ilmiah semi formal. Mbak Nazelin, ayo coba dibacakan, Mbak. Waduh, ini tidak kelihatan ya dari belakang ya. Oke, Bu bantu bacakan. Karya ilmiah semi populer ditujukan untuk kalangan akademis dan peminat bidang tertentu dengan bahan yang lebih formal, dengan bahasa yang lebih formal dan pembahasan yang lebih mendalam, seperti makalah, laporan penelitian. Nah, kalau kalian di pelajaran IPA, biologi pasti disuruh membuat laporan penelitian gitu ya. Nah, itu masuk dalam kategori semi formal. Yang ketiga ada karya ilmiah formal, yaitu ditujukan untuk kalangan akademisi dan pakar ilmu bidang tertentu dengan bahasa yang sangat formal dan pembahasan yang sangat mendalam, seperti skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Nah, kalau berdasarkan tingkat kedalamannya, nah ini ada di dalam salah satunya ada skripsi, tesis, dan disertasi tadi yang disebutkan ya. Laporan praktikum, yaitu menjelaskan hasil praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa seperti tadi ya, seperti di mata pelajaran biologi, kimia, fisika gitu pasti ada laporan praktikumnya. Kemudian makalah, membuat suatu topik tertentu berdasarkan hasil penelitian pustaka. Nah, biasanya kalau di pelajaran apa yang pernah disuruh membuat makalah?
PKN. Ah ya, PKN, apalagi kadang bahasa aja, bahasa Indonesia, betul. Berarti sudah pernah membuat makalah ya, sudah tahu bagaimana itu makalah. Oke. Skripsi, yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa tingkat pertama strata 1 untuk menyelesaikan studi mereka. Nah, nanti kalau kalian kuliah, mau lulus S1, nah itu harus membuat skripsi. Kemudian tesis, nah kalau tesis ini hampir sama dengan skripsi, cuman tesis untuk S2, strata 2. Dan disertasi, nah kalau disertasi ini untuk S3 ya, kalau mau dapat gelar doktor gitu. Oke, selanjutnya ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah, coba dibacakan Mbak Ulia. Ciri-ciri karya ilmiah yang pertama sistematis. Betul. Sistematis karya ilmiah disusun dengan cara yang teratur dan logis, mengikuti struktur yang baku. Hal ini memudahkan pembaca untuk memahami isi karya ilmiah dengan baik. Yang kedua, objektif. Karya ilmiah harus ditulis secara objektif, berdasarkan fakta dan data yang dapat diverifikasi. Penulis tidak boleh memasukkan opini atau perasaan pribadi dalam karya ilmiah. Oke, cukup Mbak Ulia. Dilanjutkan Mbak Dinita, ya, nomor 3 dan nomor 4. Enggak kelihatan, Bu. Tidak terlihat ya? Mbak Reva terlihat tidak? Terlihat, Bu. Nah, coba dibacakan Mbak. Logis, yaitu penalaran yang digunakan dalam karya ilmiah harus logis dan Koheren. Semua argumen dan kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang kuat. Oke. Yang keempat yaitu berlandaskan teori, yaitu karya ilmiah harus didasarkan pada teori-teori yang telah teruji kebenarannya. Penulis harus mampu menjelaskan hubungan antara teori dengan hasil penelitiannya. Oke. Kemudian nomor 5 dan nomor 6, saya mau dengar Mbak Nabila dibacakan, coba Mbak. Yang kelima ada universal, yaitu karya ilmiah harus dapat dipahami dan diterima oleh khalayak luas, tidak hanya oleh orang-orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Yang keenam, mencantumkan sumber referensi, yaitu karya ilmiah harus mencantumkan sumber referensi yang digunakan untuk mendukung data dan argumen. Hal ini menunjukkan bahwa penulis telah melakukan penelitian yang mendalam dan Kredibel. Oke, ini kalau kalian membuat makalah gitu kan pasti ada daftar pustakanya ya. Nah, itu dalam karya ilmiah daftar pustaka atau referensi itu wajib adanya. Selanjutnya struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah dibagi menjadi 3, yaitu bagian awal, inti, dan penutup. Pada bagian awal terdapat judul, nama penulis, dan afiliasi. Afiliasi itu asal gitu ya, seperti asal sekolah, asal kampus gitu. Kemudian ketiga abstrak, dan keempat kata kunci. Kalau di bagian inti selalu ada pendahuluan, kerangka teoritis biasanya terdapat artikel ataupun jurnal yang tidak memiliki kerangka teoritis, tapi rata-rata ada. Kemudian metodologi penelitian, keempat pembahasan, dan terakhir simpulan dan saran. Untuk di bagian penutup, daftar pustaka dan lampiran itu kalau ada, jika ada. Selanjutnya kaidah kebahasaan ada 3, yaitu penggunaan kalimat efektif. Penggunaan kalimat efektif yaitu kalimat yang digunakan dalam karya ilmiah harus efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Hindari penggunaan kalimat yang belibet dan sulit dipahami. Gunakan kalimat aktif dan hindari penggunaan kalimat pasif yang berlebihan. Jadi tidak boleh ada kalimat yang bertele-tele, harus langsung gitu. Kemudian yang kedua, penggunaan kata denotatif. Bahasa yang digunakan dalam karya sastra harus bersifat denotatif, yaitu memiliki makna yang jelas dan objektif. Ya, jadi harus jelas kalimatnya, harus tidak boleh menimbulkan pemaknaan atau arti ganda. Hindari penggunaan bahasa yang konotatif, yaitu memiliki makna yang subjektif dan emosional. Kemudian yang ketiga, penggunaan bahasa formal. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus formal, yaitu sesuai dengan kaidah bahasa baku dan tidak penggunaan bahasa sehari-hari. Oke, sebelum saya putarkan video ini,
Ibu mau bagi teman-teman menjadi sebentar, Ibu hitung dulu 1, 2. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini berarti 6 ya, 2 kelompok ya. Nah, tadi kan sudah tahu strukturnya, sudah tahu isinya itu harus bagaimana ya. Sekarang kita menonton video dulu. 6 itu ini 6. Nah, Mbak Ulia nanti ikut kelompok sini ya, pas 6 ya. Oke, coba. Oke, sekarang kita perhatikan. Masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Diperhatikan dulu ya. Ini harus diperhatikan ini. Nanti masing-masing kelompok tidak boleh sama ya. Topiknya ya. Tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Oke. Sekarang dari video tersebut, dari topik ini, silahkan buat karya ilmiah sederhana. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah banyak-banyak, tidak apa-apa. Yang penting harus lengkap seperti tadi ya, ada bagian pendahuluan, inti, penutup, harus ada. Oke? Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan. Nah, sekarang didiskusikan dulu, kira-kira topiknya mau apa, lalu membuat rancangan, dan terakhir membuat karya ilmiahnya. Oke? Kelompok 1 mau membuat apa? Pemanasan global. Oke, kelompok satunya? Kelompoknya Mbak Nabila? Limbah. Oke. Isinya harus tentang pemanasan global. Begitu juga dengan limbah, berarti isinya harus tentang permasalahan limbah dan solusi yang kalian berikan untuk limbah itu ya. Oke, silahkan. 30 menit dimulai dari sekarang. Nah, sudah terlihat? Sudah. Terbaca ya? Oke, silahkan kelompok 1. Oke, oke. Loh, ayo. Belum siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Artikel sederhana yang kami buat. Ya, judulnya dampak pemanasan global bagi lingkungan hidup. Sebelumnya saya ingin perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya Dewi Pujinder Lestari, biasanya dipanggil Indah. Saya Ulia Nikmatul, biasa dipanggil Ulia. Kemudian ada kelompok kami Mbak Serli Rizky, biasa dipanggil Mbak Serli, ada Mbak Maulintia, Mbak Dinita, dan Mbak Reva. Ya, di sini ada bagian awal yakni judul, kemudian ada nama dan afiliasi.
dari penulis, kemudian ada abstrak, terus di bagian intinya ada pendahuluan, metode penelitian, pembahasan dan kesimpulan, kemudian yang di tahap akhir ada daftar pustaka. Untuk abstraknya di sini kami menampilkan yaitu pemanasan global menjadi salah satu isu lingkungan paling mendesak saat ini. Kenaikan suhu global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca membawa konsekuensi serius bagi planet kita, termasuk perubahan iklim ekstrim, mencairnya es kutub, naiknya permukaan laut, dan gangguan ekosistem. Dampak pemanasan global ini tidak hanya mengancam kelestarian alam, tetapi juga membahayakan kehidupan manusia dan infrastruktur di seluruh dunia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dampak multidimensi pemanasan global, mengidentifikasi penyebab utama, dan mendiskusikan solusi yang potensial. Ya, kemudian ada metode penelitian di mana kami di sini menuliskan metode-metode yang kami gunakan dan data yang kami kumpulkan dari mana sumbernya. Kemudian ada pembahasan. Pada pembahasan di dalamnya ada mengenai apa yang tadi telah kita lihat di dalam video, kemudian kami tulis dan kami masukkan ke dalam pembahasan. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yakni kesimpulan dari artikel yang kami tulis, kami cantumkan dalam kesimpulan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka, yakni sumber-sumber dari penulisan kita yang kami tulis di dalam artikel ini. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada tambahan? Ayo, harus ditanggapi nih. Kelompok 2, ayo. Kalau tidak ditanggapi, berarti kelompok 1 harus menjelaskan lagi. Ayo, kelompok 2 harus memberikan tanggapan. Ayo. Apa tadi yang dibahas? Emisi gas rumah kaca, pemanasan global. Oke. Ayo, silakan. Ya, harus memberi pertanyaan ya. Ayo, silakan Mbak Nazlin. Daftar pustakanya sepertinya salah. Ya mungkin Salah bagaimana ini? Ayo, coba. seharusnya kan nggak boleh kayak gitu. Oke. Tidak boleh link. Tidak boleh link. Oke. Harusnya bagaimana? Contohkan nggak urutannya? Ya, nanti kalau saya maju ya. Waduh. Nanti lihat punya kita ya. Oke, coba Mbak Nazlin, coba dijelaskan, coba Mbak, kira-kira urutannya itu harusnya yang bagaimana gitu. Urutannya Ayo. kayak gimana? Urutannya seperti apa? Kalau daftar pustakaan apa? Kutipan dari buku atau dari jurnal. Nggak boleh pakai Oke. link. Oke, berarti harus ada diawali dengan nama penulis, judulnya gitu ya. Oke. Betul, ayo. Satu lagi. Apa ini? Coba, mungkin dari isinya atau menurut kalian ada yang kalian tidak paham ingin ditanyakan ke kelompok 1, silahkan. Atau mungkin kelompoknya sendiri ingin memberi masukan juga boleh. Satu lagi, ayo. Mbak Nabila, ayo, coba. Belum ada. Beneran ini? Kelompok 1 gimana dengan hasil karyanya? Apa masih ada yang dibingungkan gitu tadi dalam penulisan? Kalau menurut saya belum puas karena memang baru pertama kali menulis ya Bu. Iya, Jadi oke. sebagai contoh saja. Siap. Untuk koreksinya mau dilanjutkan sama Bun Nafa. Oke, ya betul ya tadi yang paling terlihat di bagian daftar pustaka. Oke. Kalau dengeri pendahuluannya sudah oke. Metode
Boleh pakai tinjauan pustaka. Pembahasannya, oke, mungkin ini pembahasannya bisa lebih diperinci lagi gitu ya. Ini kan singkat sekali gitu. Oke, kesimpulan, oke, sudah. Oke, benar ini sudah? Kelompok 2 tidak ada yang ingin ditambahi? Oke, terima kasih banyak kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, Ayo, kalau presentasi harus ini ya, harus serius gitu ya. hasil dari presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari kelompok 2 bagaimana? Sudah siap? Sudah siap ya? Yuk kelompok 2 bisa presentasi ke depan. Hari ini kita sudah belajar tentang apa itu karya ilmiah sampai membuat karya ilmiah ya. Kita bisa simpulkan bahwa karya ilmiah adalah sebuah karya tulis yang bersifat ilmiah. Jenis-jenisnya ada banyak sekali, tadi teman-teman sudah belajar ya. Ada apa saja? Skripsi, betul. Esis, makalah, disertasi, laporan penelitian juga termasuk ya. Oke, teman-teman sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, ini siang ya, pada siang hari ini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Kalau belum ada, belum bisa ditutup ini. Saya tunggu ini. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Terima kasih banyak, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.